Halo semuanya, apa kabar? Jadi hari ini kita mau ngebahas apa? Hari ini kita mau menggoreng Rie Rushindo. Dan kurang lebih dia bilang, ayo berhenti mengada-adakan masalah yang tidak ada. Masalahnya bang, masalahnya ini tuh bukan masalah yang diada-adakan. Cuma jujur demi apapun, menurutku masalah ini sebenarnya bisa dibilang masalah, tapi nggak masalah-masalah amat. You know what I'm saying? Masalahnya terlalu kecil. Maksudku kecil banget, tapi berpengaruh. Pengaruhnya entahkah nanti suatu saat bakal jadi gede banget masalahnya atau enggak, kita nggak tahu. Cuma kemungkinan besar ini bakal berpengaruh. Dan seperti yang kau duga, aku bakal membahas tentang masalah dari konten kreator kesukaan kita semua yang namanya halaman tetangga. Akhirnya kita melihat halaman tetangga menjadi halaman parkir. Iya. Sumpah demi apapun, ini masalah sepele banget. Jadi awal masalahnya dari mana tuh bang? Oke, akan ku ceritakan sedikit supaya kau paham konteksnya. Dan nanti kita bakal menceritakan apa yang terjadi. Nah jadi suatu hari aku ngeliat ada postingan di Facebook. Nah kurang lebih sering nyenggol-nyenggol grup sampah karena bahas drama. Padahal dia sendiri sering ngebahas drama plus nyalain AdSense. Doxing VTuber. Sekarang jadi scalper padahal pernah bahas scalper juga. Emang dasarnya munafik aja bekantan satu ini. Aku gak tahu ya halaman tetangga tuh ngebahas drama atau enggak. Cuma setauku sih dia nggak ngebahas drama ya, karena yang ngebahas drama aku. Kan yang ngebahas drama dan nyalakan AdSense itu aku. Jadi pada dasarnya aku ngelihat meme juga. Itu kenapa aku ngerasa ini lucu. Terus gini, nemu di komen halaman scalper. Gua saranin balik goyang, yuk kita sahur gitu kan. Karena katanya mukanya mirip Caesar gitu. I don't fucking care man. Jangan ngehina fisiknya lah, karena agak lanjut. Aku benci Titan jadi Titan. Aku benci gol jadi gol. Aku benci scalper Mertsuisei jadi scalper. Kayak enggak, maksudku menjadi sesuatu yang kita benci itu udah hal yang umum gitu, bukan hal yang mewah gitu. Jadi ya udahlah. Pertanyaannya apakah ini adalah masalah yang serius? Enggak juga. Tapi ini bisa jadi serius, bakal aku jelaskan sedikit nanti. Kita sebelum ke sana, jadi gini, konteksnya lagi, kenapa tiba-tiba dia dikatain scalper, terus kenapa dia dijadikan meme, terus dikata-katain Caesar gitu, dibilang sebagai Caesar. Gini, suatu hari, awalnya kayak gini, awalnya karena kita sama-sama tahu ada kolaborasi antara Poki dan Hololive yang ini Chromatic Future gitu loh. Ngeluarkan tuh, jadi beli 3 Poki bisa dapat kartu. Pertanyaanku pertama, ngapain kau beli Poki banyak-banyak cuma buat dapat kartu? Maksudnya kayak kok buang-buang duit bro. Kayak itu unnecessary banget, kayak stupid. Sumpah itu menurutku buang-buang duit doang. Maksudnya ngapain kau beli Poki sampai banyak-banyak cuma buat dapat kartu gitu? Agak goblok kalau dipikir-pikir ya. Agak aneh, karena buat apa ya? Enggak penting. Ini contoh ini contoh. Dan kebetulan aku dapat apa ya? Oke, jadi Zeta, aduh lucu. Ini dupe Zeta lagi nih, oh enggak warna pink. Ya ada Iovi, ada Iovi. Bukan holo, nggak apa-apa. Oh ini mereka satu keluarga. Ini kasih tahu ini berapa harganya guys? Ini kalau di trading card berapa harganya? Maksudku kayak ngapain sih beli Poki banyak-banyak buat dapat kartu? Aneh banget, aneh. Kayak kau makan aja Poki itu. Aneh, sumpah. Aneh kata gua. Tapi gini dah, di samping itu semua, mari kita diskusikan ada apa dengan halaman tetangga atau Billy. Tapi di sini kita juga bisa cari tahu apa yang salah dari yang dia lakukan dan apa yang seharusnya dia lakukan. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di sini kita bisa ngeliat dari postingan ini, dari postingan Dokter Anime. Fans geram, kartu Hololive X Poki yang udah jelas-jelas not for sale malah dijual lagi dengan harga mahal. Ada 75.000, ada 50.000. Wah, 75.000. Let's go. Lalu habis itu dia numpuk Poki banyak kayak gini gitu, kayak scalper. Boleh pilih rasa, free trade with Kobo. Nah lanjut, yang nimbun-nimbun biar kecuali dibagikan gratis, berarti kan cepat-cepat dia dapat. Dikira dah merata di semua Alfamart. Belum lagi ada yang limited. Main logika aja cuy, beli Poki 3 dapat 1 free card. Anggaplah Pokinya 7 sampai 8.000 kali 3 21 22. Value kartunya 8.000 aja. Kalau foil boleh lah 10.000 sampai 20.000. Untung boleh tapi rasional, bla 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 bla. Ini banyak orang marah dengan Billy, dengan halaman tetangga. Pertanyaannya adalah, dia salah nggak? Jujur, menurutku pribadi, Billy kagak salah sama sekali. Kenapa kayak gitu bang?
dia ngejual kartu gitu, kayak ya udah gitu. Maksudku gini loh, kalau kita pikir-pikir kenapa ini normal? Karena kata tulisan not for sale, sebenarnya kata not for sale itu bukan literally gak boleh dijual, oke? Bukan berarti gak boleh dijual. Yang gak boleh jual itu adalah toko retailnya. Entah itu nanti warung, entah itu nanti kayak Alfamart, Indomartnya. Intinya kayak gitu. Jadi ya pada dasarnya yang gak boleh jual ya toko-toko gede itu. Kalau kau sudah beli, kau boleh menjual. Harganya bebas sesukamu. Karena ya seperti hukum ekonomi pada umumnya, di mana ada barang dan ada permintaan, di mana ada supply, di situ ada demand gitu. Apakah dia salah? Kagak salah. Selama individu yang jual, itu gak masalah sama sekali. Jadi menurutku benar katanya Bang Rieru Sindo gitu. Ayo berhenti mengada-ngadakan masalah yang tidak ada. Tapi jujur ya, menurutku ngapain kau beli Poki buat dapat kartu kayak gini buat apa? Buat gua. Tapi gini, kita kan di sini belajar ya, kapitalis with attitude gitu ya kan. Yang dimana kita boleh menjadi kapitalis dan meraup untung segede-gedenya. Yang penting attitude-nya dijaga. Yang penting kau menjadi waras gitu. Maksudku gini, kita sama-sama tahu ini barang yang kita gacha barusan ini beberapa detik yang lalu itu tuh belum tersebar luas, itu yang pertama. Yang kedua, belum ada di semua Indonesia. Jadi yang di Jakarta aja belum kesebar semua, gimana sampai yang di tempat lain gitu. Takutnya orang yang kayak Billy ini ada banyak. Masalahnya kalau kau mau mempermasalahkan Billy, aku ketemu lagi nih satu. Kok kira cuma dia? Nih juga ada nih dari Andi WTS want to sell, dia mau ngejual. Nih ada yang mau beli, boleh bang, yang oli hologram, boleh bang, bisa di DM kayak gitu loh. Harga modal kah? Tentu saja tidak gitu. Tapi nanti akan dapat full service kartu A gitu, ya kan? Jadi pada dasarnya ini tuh masalah etika. Ini campaign baru mulai. Kalau misalnya tiba-tiba ada scalper, di satu sisi scalper ini baik untuk company-nya, karena company-nya Poki atau Hololive, mereka senang aja gitu kalau ada banyak yang beli. Tapi kalau misalnya ada orang yang beneran fans dan dia mau, terus dia mau beli ternyata nggak ada, dia bakal ngeluh dong. Dan aku yakin yang beneran fans atau mungkin beneran fans gak punya duit banyak, dia mungkin gak akan mampu atau gak akan mau ngebeli harga 75, 50, 75 gitu loh. Di sini tuh Billy sempat ngomong kalau kurang lebih dia itu kayak ngasih biaya jasa. Ini tuh biaya jasanya dia buat beli Poki, packing apa segala. Enggak men, kau cuma ingin memvalidasi keinginanmu supaya kayak kau cuma nyari validasi aja di sini menurutku. Kayak nih gua yang beli nih, lu tinggal pilih dah kartunya apa. Gua udah capek jalan, udah capek bungkus, hargai gua. Kau cuma nyari validasi. Padahal kalau kau mau, kau bisa aja tuh ngasih kayak satu kartu atau dua kartu, satu kartu sama Poki-Pokinya seharga marketnya. Atau paling dilebihin 10.000 gitu. Kurang lebih kayak gitu. Muncrat. Jadi bisa kita pikirkan sama-sama ya teman-teman ya. Tapi kalau kau tanya menurutku apakah Billy salah? Enggak. Secara etika dia kurang ajar. Kurang ajarnya kenapa? Dia ngeganggu supply and demand aja. Orang yang beneran ngefans bisa jadi nggak dapat bagian. Etikanya aja sih sebenarnya yang masalah. Sama etikanya dia bersosmed kata gua. Aku di sini bukan nggak suka Billy-nya ya atau si halaman tetangga ya. Aku kayak biasa aja. Bahkan aku kayak oh ya udah sama-sama konten kreator demi apapun. Di sini aku nggak bisa bilang dia salah dan aku nggak bisa bilang dia benar. Itu kok yang menentukan sendiri. Masalah gini, di sini Billy itu ngomongin kayak kan dia di call out nih di Twitter gitu kan. Dia call out di Twitter, terus dia ngomong makasih udah promosiin. Bagi teman-teman yang jauh gak ke Jama Minimarket atau sebagainya bla 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 bla, feel free gitu, bisa pilih rasa juga gitu kan. Nah masalahnya yang aku ngerasa ini adalah masalah itu karena dia membuat tindakannya ini seperti menjadi tindakan heroik gitu. Kayak ya gue di sini berusaha untuk memfasilitasi kok teman-teman kita yang fans Hololive yang gak ada minimarketnya gitu di tempatnya. Ya udah gitu, kalau misalnya mau kayak gitu bagus, itu tindakan yang mulia. Cuma aku nggak tahu men, apakah ini beneran mulia atau enggak gitu. Kalau dibilang yang tidak mampu gacha, you can buy Poki 3 biji instead of kau dapatkan ini harga 50 yang hampir setengah harga Pokinya. Beda harganya ya terserah sih. Ya sekali lagi ini kapitalisme. Terus yang aku gak suka lagi adalah tiba-tiba ada orang lagi sok heroik nih, jadi cepu. Halo Poki, maaf mau nanya apakah kartu Hololive boleh dijual kembali? Hai kak, mohon maaf atas ketidaknyamanannya bla bla bla. Lagi ditindaklanjuti langsung oleh tim marketing. Dicepuin. Ya aku agak malas sih ngelihat cepu sih. Tapi ya namanya dia ngelaporkan ya udah gitu. Terus
Satu lagi yang bikin dia makin gak disukain sama orang-orang, jawabannya di sosial media yang ada yang bilang star syndrome. Udah nggak bakal ada yang mau dengerin lo karena kesalahan lo. Ya udah, aku juga nggak bakal dengerin lu pada. Walah bang, kok gini padahal bisa aja lo pendapat lo itu salah gitu. Menurutku sekali lagi bener katanya Rusindo, berhenti mengada-ngadakan masalah yang tidak ada karena emang tidak ada. Satu-satunya masalah yang kulihat di sini adalah ini tuh bukan masalah dia ngejual ulang kartu, tapi ini masalah ini campaign belum selesai, ini belum tersebar di seluruh minimarket. Terus habis itu dia udah nge-scalping. Ini baru satu orang kayak Billy yang ketahuan. Kalau misalnya ada 50 orang kayak gini, stok habis men. Terus ujung-ujungnya yang beneran ngefans gak bisa ikut ngegacha. Ini kenapa aku gak suka sama Carbit, sama kayak scalper. Scalper tuh emang mau scalper tiket kek, mau apa kek. Maksudku, kok boleh lah ngambil untung dari marketmu gitu. Kayak kok kan ngebahasin VTuber dan kok akhirnya ngejualin barang-barang VTuber. Boleh kok ngambil untung dari sana, jujur. Tapi mohon dipikirkan lagi, ada yang beneran ngefans dan mereka nggak mampu untuk ngebayar itu. Itu kenapa ekonomi perwibuan itu bisa rusak karena orang-orang kayak gini. Ini tuh exactly masalah yang mirip-mirip sama pasar saham. Kok tahu nggak, di saham itu juga ada scalper tahu? Orang yang tradingnya itu kayak seminggu, 2 minggu gitu, kayak sehari, 2 hari, 3 hari. Ada gitu, dia nahan dia beli banyak barang, ditahan biar kelihatannya demandnya banyak, jadi harganya naik, terus dia jual pas naik gitu. Kayak gitu. It's exactly the same man. Nimbun kalau nimbun bahan pokok salah dah. Kalau nimbun BBM salah dah. Ya, ini nimbun Poki doang sama kartunya gak salah technically, tapi bagi fans jelas salah. Dan seharusnya bagaimana cara si Billy menanggapinya di sini adalah dengan cara, maaf guys, aku minta maaf gitu. Tapi apakah tindakannya si Billy ini dengan menjual kartu ini adalah dengan artinya dia di cancel kayak gini? Apakah artinya barangnya nggak laku? Kagak men, kagak. Barangnya justru habis. Kok kalau mau beli ke dia, percaya sama aku, barangnya udah habis. Aku nggak tahu tujuannya apa. Cuma tujuannya card kayak gini kan, foto card kayak gini kan sebenarnya biar sesama fans saling tukaran gitu, interaksi, saling tukeran apa-apa gitu kan. Ya bukan dijual ulang. Ini malah kayak kartu Pokemon. Kartu Pokemon itu harganya udah inflated crazy banget. Kayak misalnya nih, aku tahu nih sahabat ini nih, sahabat Hololive gua nih. Dia tuh kurang lebih, I hope you can read this. Tapi jujur aja, menurut gua boleh-boleh aja kalau diperjualbelikan. Gua juga jual beli kartunya kok, tapi di harga modal ya. Ini 30.000. Minimal harganya mikir kids. Ini mamang-mamang Cina ya, yang punya mobil gambar Mona ya. Dia juga ngomonginnya ini. Dia bilang, "Ya udah boleh aja diperjualbelikan." Ya silahkan diperjualbelikan emang. Tapi harganya ngotak, pakai akal gitu. Nggak salah-salah amat sih. Tapi kalau menurutku kok mau jual harga berapapun bebas sih. Karena ini kan barang sudah punyamu. Kok bebas mau ngapakan itu. Yang bikin aku sedih dengan kejadian ini tuh sebenarnya baru kali ini loh orang-orang menengah, kelas menengah miskin ngehe kayak kita yang gak mampu beli tiket konser, yang gak mampu buat beli merchnya dia yang mereka yang agak mahal. Kita akhirnya ketemu nih kolaborasi yang kayak gini nih, yang dimana ini harga yang terjangkau gitu, yang ada di dompet kita. Yang mampu beli itu yang model-model kayak begini. Aku nggak mampu buat beli merchnya yang harganya kayak gitu. Aku nggak mampu beli tiket konser yang udah banyak yang ngantri, banyak yang beli gitu. Dan ketika kesenanganku yang kayak gini diambil, sebagai fans aku marah. Tapi sebagai bisnismen aku ngewajarin apa yang dia lakukan. Ini tuh tujuannya ya. Ini tuh tujuannya biar kita ketemu, biar kita saling tukaran, biar kita saling ngobrol, saling kayak sosialisasi gitu. Bayangin bener, 30.000 udah dapat merch official. Dengan kau menjual belikan kayak gitu, itu sama aja kayak kau itu pertama mengganggu kampanyenya mereka, mengganggu kampanye antara Poki dan Hololive. Well, technically nggak mengganggu amat, tapi jelas ada yang terganggu dan ada yang ngeluh. Buktinya ini jadi noise di internet, itu satu. Yang kedua, ini tuh seharusnya jadi fun, jadi asik karena gacha, karena kita tebak-tebak kita dapat apa, kau dapat apa, aku dapat apa, ayo tukaran gitu, kayak gitu. Terus habis itu buat kita ngobrol juga gitu. Ya udah kayak gitu. Kalau kau misalnya kolektor dan rela mengeluarkan duit lebih untuk dapatkan kartu yang kau mau, ya silahkan juga. Ini salah nggak? Nggak salah-salah amat sih dari segi kacamata bisnis mah, nggak salah-salah amat. Kalau kataku hindari scalper. Kalau aku jadi kau ngelihat scalper kayak gitu, kalau aku mampu beli barangnya dan aku ada ngelihat scalper, nggak akan aku beli scalpernya. Ngapain? Legal kah Kil? Legal-legal aja, barang kan udah punya dia. Nggak bagus secara etika berarti iya. Sama gayanya di sosial media doang sih yang gitu loh. Tuh ini kayak Zenless sama J-Chicken kemarin. Ada orang yang jual merchnya lagi. Ya kan orang ada yang ngejual ulang merchnya lagi tuh. Itu ngeselin banget. Aku yang ngefans sama Burnis,
yang pengen ngelihat bokong Burnis dari belakang lewat kaca lewat akrilik gitu, aku nggak sempet dapat barangnya. Dan tiba-tiba aku ngelihat itu barang dijual dengan harga yang lebih tinggi. Aku nggak yakin orang itu fans, tapi dia ngejual ulang barangnya aja tuh. Kenapa nggak biarkan fans yang beneran yang ikut ini? Gimana sih cara menghancurkan scalper? Gak usah beli barangnya, sesimpel itu. Gak usah, ngapain? Najis kata gua. Ini kalau misalnya kau masih nggak paham dengan definisi for sale-nya. Definisi for sale-nya itu di sini maksudnya adalah toko-toko yang ngejual produk tadi itu nggak boleh ngejual, tapi individu kayak kau boleh. Apakah Billy perlu minta maaf dengan kelakuannya yang agak koki di internet dengan kayak gini? Ya udah, aku nggak bakal dengerin lu pada. Wah gila, itu emang ya minta maaf lah minimal lah bang lah. Aku nggak suka karena kelakuannya dia kayak scalper. Itu yang pertama. Tapi secara bisnis aku mewajarkan dia. Apakah aku ngebenci Billy? Enggak. Tidak sama sekali. Aku punya masalah sama dia? Enggak. Biasa aja. Ini udah biasa di dunia fandom. Dan aku cuma mau ngingatkan kalau ini bisa ngerusak fandom. Buktinya apa? Itu noise di internet udah ngerusak banget tuh. Oh ini kan pemasaran bang. Biji lu pemasaran. Ada loh cara pemasaran yang gak bikin ribut. Let's say kayak gini deh. Kita tungguin aja scalper. Biar mereka beli semua produknya, biar kita nggak usah gacha. Ujung-ujungnya kalau misalnya nggak banyak orang yang akhirnya ngebeli produknya kan agak bete juga tuh. Gue udah dapat apa yang gue mau. Saatnya kita tidak usah beli barangnya. Apakah orang kayak gini perlu dibelain? Ya terserahmu kau mau ngebela atau enggak. Cuma aku nggak akan membela orang yang scalping. Di dunia saham aja orang scalping aja bisa jadi bisa bikin saham jadi volatil, bisa bikin banyak orang hidupnya kacau gitu gara-gara scalping. Ini gimana cuma trading card game, ganggu hobi orang. Yang aku juga benci adalah postingan yang kayak gini nih. Ini orang sampai ngefitnah gitu, kayak sering ngebahas drama plus nyalain AdSense. Kayak kau kalau nggak suka sama orang ini, kalau nggak suka sama Billy, udah nggak usah ngefitnah gitu. Biasa orang Indonesia kalau nggak ngefitnah gatal kali mulutnya ya. Nah jadi pada dasarnya dan intinya adalah iya keren. Halaman tetangga secara bisnis dia keren karena dia bisa flipping something into money gitu. Kayak ini dengan modal 30.000 sama dia ini jadi 75.000 ya. Biaya jasa tuh setengah harganya tuh. Setengah harganya biaya jasa. Nggak apa-apa, keren. Tapi secara etik tidak. Orang-orang yang beneran ngefans sama Hololive bakal marah sama kau. Dan mereka wajar banget buat marah. Karena ya menurutmu aja anjing. Gila kali. Gua kan cuma menjual buat yang membutuhkan. Betul. Tidak salah. Tapi lu ngabisin supply. Takutnya nih orang yang beneran ngefans kagak kebagian nih gitu kata gua. Kalau misalnya kau mau memframing dirimu kayak hero, pahlawan yang kan buat teman-teman kita yang di Palembang, di Malaysia yang nggak ada Indomart, Alfamart, ya bagus. Niat yang menarik dan niat yang bagus gitu. Bagus. Kalau gitu pastikan yang beli dari sana, jangan dari sini-sini gitu. Aku nggak yakin sih, tapi intinya habis lah barangnya dia. Tapi cara ngentikan scalper gimana? Gak usah dibeli barangnya, sudah sesimpel itu. Satu lagi, apakah statement Billy yang ngambil dari ChatGPT itu bisa diterima? Kan gua udah nanya ke GPT pun jawabannya beda sama Billy. Itu kontranya dengan not for sale-nya. Enggak lah. Jadi not for sale di sini tuh rada abu-abu. Sebenarnya bukan abu-abu sih, tapi gini loh. Not for sale ini sebenarnya supaya scalpernya nggak tambah gila. Maksud gini, tujuan kata not for sale yang ada di kartu ini ada tulisan not for sale kan. Ini not for sale yang ada di sini itu tujuannya itu adalah supaya toko-toko kayak Alfamart, Indomart atau mungkin toko minimarket kesukaanmu supaya mereka nggak ngejual kartunya terpisah dari Poki. Itu kenapa? Supaya mereka bisa ngejaga kartunya tetap ada gitu. Tapi kalau misalnya kau udah beli dan udah kau pegang sendiri kartunya, kau mau jual bebas gitu. Ada yang mau beli ini nggak? Kayak ini Yofi nih, Yofi. Ada yang mau beli nggak? 35.000. Jangan deh, 70.000 dah boleh 70.000. Ada yang mau ngebit 70.000 nggak? Ku antarkan ke rumah dah. Selama rumahnya masih di Jakarta, ku antarkan ke acara nakama main dah. Kan sama aja kayak gitu kan sebenarnya kan. Yang ku lakukan sih sah-sah aja gitu. Kalau misalnya ada yang mau, ya udah mereka bakal beli gitu. Aku nggak salah kalau aku ngejual, tapi secara etik aku ngebeli banyak, terus ku cari keuntungan dari situ. Ya itu yang tidak disukai fans. Fans Hololive itu bukan membenci kau yang mau menjadi kaya atau mendapatkan penghasilan dari sana. Tapi pada dasarnya mereka ngebenci kau yang memanfaatkan situasi barang langka. Ya kayak ibu-ibu yang benci ada orang beli LPG ada 2 atau 3 biji gitu. God damn it! Izin nanya bang, definisi scalper apa bang? Menurutku kalau koleksi udah lengkap tapi masih beli terus baru disebut scalper. Kalau menurut definisiku, scalper itu orang yang hold barang kayak gitu. Kok nggak beli barang nih? Kok tahu ini barang banyak yang minat nih. Hype kok bikin rame juga dengan cara kok streamingin sambil buka, terus kok jual.
karena kok nge-hold barangnya, ya udah. Ya gampangnya penimbun. Tapi ini serius nih, 100.000 nggak ada yang mau nih, 100.000 nih. Kuantarkan ke acara nakama main. Dapat poki nggak? Nggak. Dapatnya dapat ciuman dari Raymond tapi. Jadi jujur, menurutku halaman tetangga nggak salah. Cuma gimana caranya dia menanggapi orang di sosial media aja yang kurang ajar. Coba minimal kayak jawaban kayak, ya aku jual ini ke orang-orang yang nggak bisa mengakses minimarket. Udah sampai situ cukup gitu, nggak usah ditambah-tambahin yang lain, nggak usah ditambah-tambahin kayak gua sih nggak mau ya ngejual ini tanpa biaya jasa, capek gua gitu, jasa gua segini, kagak usah. Mau nanti kau jual ke tetanggamu, mau nanti kau jual ke siapa, bebas gitu. Kayak orang nimbun masker, salah nggak orang nimbun masker kemarin? Ya secara teknis sih nggak salah-salah amat ya. Kan dia punya duit buat beli. Ya udah, dia mau ngambil kesempatan buat jual lebih mahal, ya itu urusannya dia. Kan udah punyanya dia gitu. Jadi paham kan kenapa ini abu-abu, mana salah mana benernya. Aku nggak bisa nyalahkan Billy karena emang itu bagaimana cara ekonomi kerja. Tapi aku ngerti bagaimana fans yang marah karena kelakuannya kayak gitu. Gak, sekarang itu aja dulu lah ya. Dadah. Terserah kau mau tanggapin gimana. Aku sih ada di posisi yang netral ya. Kan aku fans Hololive, tapi kebetulan marketku, tempat minimarketku beli itu nggak ada fans Hololive sama sekali. Jadi cuma aku yang beli. Jadi cuma aku yang dapat kartunya.